Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 km. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 km. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual. Mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air.
Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida. Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chepron. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut. Sebelum kita membahas alasan mengapa dan bagaimana ada piramida di seluruh dunia, mari kita bahas beberapa contohnya. Aku akan mulai dengan piramida matahari di Meksiko. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara membangun sebuah kota. Pusat kota mereka yang terencana dengan baik membentang seluas 4.480 hektar dan memiliki beberapa piramida. Tapi piramida matahari adalah yang paling mengesankan. Piramida raksasa ini dibangun pada tahun 100 Masehi dan merupakan salah satu bangunan terbesar dari jenisnya di seluruh belahan bumi barat. Saking besarnya, piramida ini memiliki tinggi 66 meter di atas permukaan tanah. Jika kamu berada di kota ini, jangan sampai melewatkan piramida matahari. Piramida ini terletak di sisi timur Avenue of the Dead, jalan utama utara selatan kota ini. Untuk membangun piramida yang luar biasa ini, sekitar 765.000 meter material digunakan, termasuk jenis batu vulkanik merah khusus yang disebut Butte Horizontal. Mengesankan bukan? Kita tidak tahu terlalu banyak tentang orang-orang yang membangun piramida matahari atau tujuannya. Tapi para arkeolog percaya bahwa pernah ada kuil di atasnya. Ketika para penjelajah pergi ke bawah piramida pada tahun 1970-an, mereka menemukan banyak terowongan dan ruang-ruang yang keren. Pada tahun 2011, mereka bahkan menemukan simpanan rahasia berupa pot tanah liat, potongan obsidian, tulang belulang hewan, patung manusia, dan topeng.
Siapa yang tahu rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh piramida ini? Jika kamu memutuskan untuk melihat yang satu ini, kamu harus mendaki piramida dengan menggunakan 248 anak tangga yang tidak rata di sisi barat. Perhatikan langkahmu ya. Sudan juga memiliki beberapa piramida. Piramida Nubia tidak sebesar piramida di Mesir, tapi mereka masih memiliki sekitar 200 piramida. Piramida-piramida kuno ini telah menjadi rumah bagi makam Firaun kerajaan Meroid selama hampir 1000 tahun yang memerintah Mesir dari Nubia hingga Laut Tengah. Piramida-piramida di Meroe dibangun dengan menggunakan batu granit dan batu pasir kemerahan. Oh, tahukah kamu bahwa Sudan memiliki lebih banyak piramida kuno daripada Mesir? Piramida Kushite menggambarkan arsitektur asli dan tradisi pemakaman kerajaan Nubia Napata dan Meroe yang dipengaruhi oleh Mesir kuno. Meroe, tempat pemakaman lebih dari 40 ratu dan raja, adalah situs piramida Nubia yang paling luas. Dinding makam menggambarkan mumi para bangsawan yang dihiasi perhiasan, peti kayu berisi busur, panah, dan artefak lain yang menunjukkan hubungan dan perdagangan Meroid dengan peradaban Mesir dan Yunani. Jadi jika kamu mencari makam kuno untuk dijelajahi, kamu dapat mempertimbangkan untuk melewatkan keramaian di Mesir dan pergi ke Sudan. Mari kita terbang ke Irak untuk melihat lebih banyak piramida. Ziggurat memiliki lapisan surut yang mewah dan kuil-kuil bertingkat. Alih-alih eksteriornya yang mulus, bangunan ini memiliki tingkatan seperti kue. Sempurna untuk semua pekerjaan dan ritual penting yang terjadi di dalamnya. Kamu bisa menemukan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ini tersebar di seluruh Irak dan Iran. Dan mereka adalah bukti nyata dari kekuatan dan keterampilan orang-orang yang membangunnya. Salah satu ziggurat terbesar dan paling mengesankan adalah Ziggurat di Ur. Pada dasarnya ini adalah piramida persegi panjang raksasa yang berdiri setinggi 20 hingga 30 meter dengan 3 tingkat teras dan kuil di atasnya. Dapatkah kamu bayangkan berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membangunnya? Coba bayangkan 720.000 hanya untuk bagian bawahnya saja. Ziggurat khusus ini dibangun untuk Raja Sumeria Ur-Nammu. Sama seperti piramida lainnya, piramida ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bagian pinggirnya sudah agak kasar. Untungnya, Raja Babilonia Nebukadnezar II dan beberapa arkeolog datang untuk menyelamatkannya pada abad ke-6 dan ke-20. Dan sekarang, kamu bisa menemukannya di dekat pangkalan udara Talil. Ziggurat di Ur dibangun pada tahun 2100 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu untuk Dewa Bulan Nana. Itu adalah bangunan tertinggi di kota, dan kamu bisa melihatnya dari jarak bermil-mil jauhnya. Bangunan ini seperti menara katedral abad pertengahan pada zamannya. Orang-orang datang ke sini untuk membawa hasil pertanian mereka dan mendapatkan jatah makanan serta mencari makanan spiritual. Sayangnya, kuil Nana di bagian atas ziggurat tidak selamat, tetapi kita memiliki beberapa batu bata berlapis kaca biru yang mungkin merupakan bagian dari dekorasinya. Bagian bawah ziggurat cukup menakjubkan. Para arsitek bahkan membuat lubang pada bagian luar kuil yang dipanggang agar air dapat menguap dari dalamnya. Setelah kita menjelajahi beberapa piramida di planet kita, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Piramida dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida, 2 kali lipat dari jumlah tersebut di Sudan, dan puluhan lainnya tersebar di Timur Tengah dan Tiongkok. Benua Amerika memiliki jumlah piramida terbanyak dengan jumlah piramida yang lebih banyak dari seluruh dunia. Piramida-piramida ini terletak di Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Saatnya mengetahui lebih banyak tentang evolusi piramida melalui sejarah. Piramida tertua ada di Mesir. Piramida ini merupakan piramida berundak yang dibuat dengan menempatkan satu lapisan batu di atas lapisan batu lainnya. Firaun Sneferu dianggap berjasa dalam menciptakan bentuk piramida yang kita kenal saat ini. Selama 45 tahun masa pemerintahannya, dia membangun 3 piramida. 2 usaha pertamanya gagal, namun akhirnya dia berhasil dengan piramida merah yang dianggap sebagai piramida pertama yang benar. Putra Sneferu, Khufu, yang membangun piramida Agung Giza yang merupakan bangunan tertinggi buatan manusia di bumi selama hampir 4000 tahun.
Piramida di Amerika Latin mirip dengan piramida berundak Mesir kuno, namun dibangun secara independen tanpa saling mengenal satu sama lain. Piramida di Sudan dibangun sekitar tahun 700 sebelum Masehi dan tinggi, namun jauh lebih sempit daripada piramida di Mesir. Bagaimana mungkin semua peradaban ini membangun semua hal ini tanpa saling berkirim pesan? Lagi pula suku Aztec, Maya, dan Mesir kuno sangat berbeda. Namun terlepas dari perbedaan budaya mereka semua tampaknya setuju pada satu hal. Piramida sangat keren. Piramida bertingkat ada di seluruh dunia karena merupakan cara yang paling memungkinkan dan stabil untuk membangun struktur yang besar dan tinggi tanpa akses ke bahan bangunan yang lebih ringan seperti kayu dan logam. Bentuk segitiga dengan alas 2,5 km persegi adalah cara terbaik untuk membangun struktur yang kokoh, dan memiliki struktur kubus akan membutuhkan lebih banyak bahan untuk ketinggian yang lebih rendah. Sekarang ketika berbicara tentang desain piramida, piramida Mesir berbentuk seperti segitiga raksasa dengan alas seluas 2,5 km persegi, sisi yang halus dan puncak yang runcing. Di sisi lain, suku Aztec dan Maya memilih tampilan kue bertingkat dengan anak tangga yang mengarah ke platform datar di atasnya. Jadi meskipun semua piramida ini memiliki bentuk dasar yang sama, mereka memiliki keunikan tersendiri. Setiap kelompok membangun piramida mereka dengan menggunakan bahan, teknik, dan sudut kemiringan yang berbeda. Jadi meskipun mereka mungkin terinspirasi oleh karya satu sama lain, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sendiri. Piramida Mesir memiliki sisi-sisi yang halus dan bersudut yang dirancang untuk membantu jiwa Firaun naik ke surga. Piramida matahari dibangun di atas serangkaian gua yang berfungsi sebagai lorong bagi para dewa. Suku Maya membangun kuil Kukulkan di Chichen Itza untuk menghormati dewa Kukulkan yang biasanya diwakilkan oleh seekor ular. Dijuluki El Castillo, kuil ini memiliki 91 anak tangga di setiap sisinya, ditambah sebuah platform yakni 365 anak tangga, satu anak tangga untuk setiap hari dalam kalender Maya. Katakan padaku Sobat Sisi Terang, bagaimana piramida dibangun? Pertama-tama manusia yang membuatnya, bukan ras asing dari luar angkasa yang mendarat di bumi. Satu kesamaan yang dimiliki semua piramida adalah mereka dibangun tanpa alat canggih atau bahkan roda. Dibutuhkan banyak orang untuk membangunnya, termasuk para pekerja terampil dan arsitek. Sebagai contoh, diperkirakan ada 20.000 orang yang membangun piramida Agung Giza, dan diyakini sebagian besar dari mereka adalah pekerja. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas, jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan, dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida Agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan piramidion.
Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida Agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida Agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida Agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan gak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida Agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti.
Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu, mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya. Kamu pernah mendengar tentang Nikola Tesla? Kamu pasti pernah mendengar tentang piramida agung di Mesir. Tapi bagaimana kalau aku memberitahumu Tesla mungkin saja mengungkap misteri kuno seputar piramida? Tunggu, apakah ini episode crossover? Enggak kok. Sangat mungkin rahasia piramida tersembunyi di depan mata. Tapi pertama-tama, yuk rangkum apa yang kita ketahui tentang piramida, apa yang begitu misterius tentang piramida. Maksudku, piramida hanyalah bangunan tua yang unik kan? Salah satu pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana piramida dibangun. Beberapa orang berpikir piramida dibuat oleh orang-orang yang hanya menggunakan tangan dan otot mereka, tapi yang lain berpikir mungkin ada semacam sumber energi gila yang belum kita ketahui. Seperti bagaimana kalau alien membantu atau semacamnya? Hanya bercanda. Tapi ide tentang sumber energi yang gak diketahui yang digunakan untuk membangun piramida sudah ada sejak lama. Bahkan dalam teks-teks kuno seperti teks piramida disebutkan para dewa memberi kita sesuatu untuk membangun kekuatan yang besar. Jadi mungkin ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius yang terjadi saat itu. Siapa yang tahu ya kan? Pada awal 1900-an, dia terobsesi dengan piramida agung Mesir. Dia membaca banyak buku tentang struktur kuno ini dan terpesona oleh betapa besar energi yang dimiliki piramida. Pada saat itu, nggak banyak orang yang tahu banyak tentang listrik dan Tesla mulai bertanya-tanya apakah ada semacam teknologi canggih yang tersembunyi di dalam piramida.
Dia memiliki gagasan kekuatan piramida berkaitan dengan elektromagnetisme dan dia mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Tesla punya beberapa teori yang gak biasa tentang piramida agung. Dia berpikir piramida-piramida tersebut sebenarnya bisa menyimpan dan memindahkan listrik yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan area di sekitarnya. Dia juga punya teori piramida-piramida tersebut dibangun menggunakan semacam energi kristal. Dia percaya ruang-ruang di dalam piramida punya kristal-kristal yang sangat kuat yang bisa mengendalikan medan elektromagnetik. Tapi bukan hanya itu saja, Tesla juga memiliki gagasan bahan yang digunakan untuk membuat piramida punya sifat yang memungkinkannya memerangkap energi dari matahari dan bulan. Dan bukan hanya sedikit energi, dia berpikir piramida benar-benar bisa menciptakan medan energi yang sangat besar yang bisa menerangi seluruh kota atau bahkan menerangi tempat yang gelap. Dia berpikir piramida bisa digunakan sebagai pembangkit listrik raksasa untuk menghasilkan listrik dan menjalankan mesin. Tesla bahkan percaya piramida-piramida tersebut terkait dengan energi kosmik yang bisa digunakan untuk pencerahan spiritual dan penyembuhan. Pemikirannya sangat zaman baru ya. Bagaimanapun Tesla nggak hanya menarik ide-ide ini begitu saja. Dia sangat serius mempelajari semua yang dia bisa tentang piramida, mulai dari artefak dan teks kuno hingga hieroglif dan gambar. Dan dia menemukan ide bahwa piramida dirancang untuk menjadi penguat energi dan semacam sumber energi yang nggak diketahui digunakan selama pembangunannya. Beberapa orang mengira Tesla eksentrik karena mengemukakan teori-teori ini, namun ide-idenya sebenarnya punya dampak yang sangat besar terhadap cara kita berpikir tentang piramida saat ini. Para peneliti dan cendekiawan telah menggali teori-teorinya selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk menguak beberapa misteri terbesar di sekitar struktur kuno ini. Sebagai contoh, baru-baru ini para ilmuwan telah menggunakan fisika teoretis untuk menyelidiki bagaimana piramida agung Mesir bereaksi terhadap gelombang radio tertentu. Mereka menemukan kalau gelombang radio punya panjang tertentu, piramida bisa memusatkan energi di dalam ruangan-ruangannya dan memfokuskan di bawah dasarnya. Para ilmuwan melakukan banyak perhitungan untuk mengetahui hal ini. Pertama-tama mereka memikirkan panjang gelombang radio apa yang paling cocok. Kemudian mereka membuat model bagaimana piramida akan bereaksi terhadap gelombang. Mereka mencari tahu berapa banyak energi dari gelombang yang akan diserap atau disebarkan. Terakhir, mereka memeriksa bagaimana energi tersebut akan bergerak di dalam piramida ketika gelombang menghantamnya. Untuk membantu menjelaskan ini, para ilmuwan menggunakan analisis multipol. Ini adalah ketika objek yang rumit diambil dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, kemudian kita bisa melihat bagaimana setiap bagian berinteraksi dengan energi yang masuk. Ini seperti membongkar teka-teki untuk melihat bagaimana setiap bagiannya cocok satu sama lain. Para peneliti tertarik pada bagaimana semua ini bisa digunakan di masa depan. Mereka ingin membuat partikel yang sangat kecil yang bisa melakukan hal yang sama seperti piramida, tapi dengan cahaya. Dengan mengubah ukuran, bentuk, dan bahan partikel-partikel ini, mereka bisa mengontrol bagaimana cahaya bergerak di sekelilingnya. Hal ini bisa sangat berguna untuk hal-hal seperti membuat sensor kecil atau sel surya yang sangat efisien. Para ilmuwan harus membuat beberapa tebakan ketika mereka melakukan penelitian. Mereka berasumsi nggak ada ruang tersembunyi di dalam piramida dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sama saja. Tapi, bahkan dengan dugaan ini, mereka masih membuat beberapa penemuan yang cukup mengesankan. Namun, penelitian piramida bukanlah satu-satunya bukti Tesla lebih maju dari zamannya. Ada lebih banyak proyek Tesla yang tampaknya nggak realistis pada saat itu, tapi para ilmuwan dan penggemarnya mengevaluasi kembali dan mencoba menerapkannya hari ini. Yuk kita bahas tentang proyek Tesla yang paling ambisius, menara transmisi Wardenclyffe.
Pada 1900, Tesla sudah menjadi orang besar dalam teknik kelistrikan di Amerika. Orang-orang terpesona dengan penemuannya yang luar biasa dan fakta bahwa dia berhasil mengalahkan Thomas Edison dalam pertarungan arus listrik. Namun Tesla nggak puas dengan kemenangannya, dia memutuskan untuk memulai proyeknya yang paling ambisius, yakni menara transmisi di Wardenclyffe. Menara ini dibangun antara 1901 dan 1905 didasarkan pada salah satu ide terobosan Tesla. Dia punya visi untuk membuat hal yang gak mungkin menjadi mungkin dengan menciptakan sistem komunikasi nirkabel global. Sistem ini akan menggunakan bumi sebagai konduktor, mentransmisikan musik, berita, laporan pasar saham, komunikasi militer yang aman, dan bahkan gambar faksimili. Apakah itu terdengar gak asing? Benar, kedengarannya seperti internet kita yang kita gunakan saat ini, hanya saja tanpa menggunakan kabel. Tapi Tesla punya mimpi yang jauh lebih besar, yaitu mengirimkan daya tanpa kabel. Dia telah membuktikan sinyal frekuensi tinggi bisa dikirim tanpa kabel menggunakan transformator koil Tesla, dan hal ini memicu obsesinya dengan transmisi energi nirkabel. Visinya nggak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga menemukan cara untuk mentransfer arus listrik secara global dengan memanfaatkan energi alami bumi. Tesla percaya ada banyak energi gratis di sekitar kita yang bisa digunakan untuk kepentingan umat manusia. Pada 1899, dia melakukan beberapa eksperimen rahasia dan yakin bahwa mengirimkan daya listrik melalui atmosfer atas bumi adalah hal yang mungkin. Inilah sebenarnya bagaimana menara Wardenclyffe diciptakan. Menara ini seharusnya menjadi stasiun prototipe untuk jaringan menara di seluruh dunia yang akan menyediakan energi nirkabel bagi seluruh dunia. Sayangnya Tesla nggak punya sumber daya atau kesabaran dari para investornya untuk mewujudkan proyek ini. Proyek ini mengalami berbagai masalah keuangan dan hambatan, dan pada 1917, menara yang belum selesai itu akhirnya dirobohkan untuk dijadikan besi tua untuk melunasi utang Tesla yang menumpuk. Sekarang menara ini tetap menjadi pengingat yang menyedihkan bahwa bahkan para pemikir terhebat pun terkadang gagal mewujudkan impian mereka. Namun, laboratorium bata merah yang asli masih ada di sana dan merupakan satu-satunya laboratorium Tesla yang masih bertahan. Fakta menarik, pada 2017, kru film membuat penemuan gila. Mereka menggunakan radar penembus tanah untuk menjelajahi area di sekitar Wardenclyffe dan menemukan serangkaian terowongan yang membentang sepanjang ratusan meter di bawah situs tersebut. Gak ada yang tahu persis untuk apa terowongan-terowongan ini digunakan, tapi selama bertahun-tahun, orang-orang berspekulasi terowongan-terowongan ini adalah bagian dari rencana besar Tesla. Wardenclyffe tentu saja adalah tengara utama bagi para penggemar Tesla dari seluruh dunia. Siapa tahu mungkin seseorang akhirnya akan memecahkan misteri terowongan tersebut suatu hari nanti. Namun, meskipun tidak, warisan Tesla dan ide-idenya yang luar biasa akan terus hidup. Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram, souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang.
Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan? Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi.
Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah, Aku baru tahu info ini. Piramida tertua di dunia dibangun pada zaman es terakhir. Dan aku bahkan bukan berbicara tentang Mesir. Maksudku, nenek moyang kita mungkin telah membangun piramida berusia 27.000 tahun di Jawa Barat. Gunung Padang tidak sepenuhnya tampak seperti piramida, tapi lebih merupakan gundukan dengan batu-batu besar yang berserakan di atasnya. Namun, masyarakat setempat tampaknya memujanya, dan mereka telah memujanya selama berabad-abad. Baru belakangan ini pihak berwenang Indonesia memutuskan untuk menggali lebih dalam agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akhirnya menemukan sisa-sisa permukiman manusia. Hal ini agak tidak terduga karena gundukan tanah itu cukup tinggi. Penggalian ini hanya dapat membuktikan bahwa sudah ada manusia di daerah tersebut sejak 45 tahun sebelum Masehi, yang kedengarannya masuk akal. Seorang ahli geologi Indonesia bernama Dani Hilman membuktikan bahwa Gunung Padang adalah piramida pertama di dunia. Dia menggunakan berbagai macam teknologi baru untuk mendukung klaimnya. Dia menggunakan penanggalan karbon yang menggali jauh ke dalam bumi dan mengambil bongkahan tanah utuh. Dia menemukan lapisan demi lapisan konstruksi. Dia seperti sedang menggali kota Roma dan menemukan bangunan-bangunan kuno yang terkubur di dalam tanah. Penelitiannya membuktikan bahwa ada gua-gua dan bahkan kamar-kamar di bawah sana yang hanya bisa berarti satu hal, keberadaan manusia. Adapun bebatuan yang terletak di atas gundukan itu kemungkinan besar ditempatkan secara strategis oleh orang-orang yang tinggal di sana pada masa itu. Mereka membutuhkan tempat untuk bermeditasi, jadi mereka mengatur segala sesuatunya dengan cara yang harmonis. Permukaannya yang halus bukanlah hasil dari erosi selama bertahun-tahun, melainkan hasil karya seni pahat yang luar biasa. Bisa dibilang Michelangelo pada zamannya.
Jika ini semua benar adanya, maka peradaban manusia telah dimulai jauh sebelum kita mengira bahwa peradaban itu ada. Nenek moyang kita, manusia Paleolitikum, tidak memiliki apa yang diperlukan untuk dianggap sebagai peradaban, terutama tidak memiliki alat pengetahuan untuk membangun piramida. Mereka membutuhkan banyak keterampilan tukang batu yang tidak tersedia selama zaman es terakhir. Namun, rekan-rekan Pak Dhani tidak memiliki pandangan yang sama. Mereka bisa mempercayai teori Pak Dhani jika saja dia menemukan bukti seperti arang dan fragmen tulang, tapi dia tidak menemukannya. Flynn Dibble, seorang arkeolog lainnya, mengatakan bahwa tanpa bukti nyata adanya aktivitas manusia, tidak ada bukti adanya piramida. Dalam kasus ini, semua data membuktikan bahwa tanah di gundukan tersebut berasal dari 27.000 tahun yang lalu. Menurutnya, batu-batu di atas gundukan tersebut tergelincir begitu saja menuruni bukit, seperti yang biasa terjadi pada batu-batu pada umumnya. Hanya masyarakat kompleks yang bisa membangun piramida berundak seperti yang mereka klaim itu. Namun, menurut Bill Farley, seorang arkeolog Amerika, tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa ada permukiman di Indonesia selama zaman es terakhir. Sebagai informasi, masyarakat kuno tertua yang diketahui memiliki pengetahuan semacam ini mungkin berusia 11.000 tahun dan dulu mendiami wilayah Turki modern. Lihatlah, Göbekli Tepe di Turki. Bangunan ini juga bukan piramida, tapi merupakan konstruksi monolitik tertua yang dibuat oleh manusia. Pada masa Neolitikum, banyak orang yang menetap di sana dan ada buktinya. Misalnya dinding-dinding di sana dipenuhi dengan gambar-gambar pakaian kuno dan hewan-hewan liar. Hingga saat ini, gelar piramida tertua di dunia jatuh ke tangan konstruksi 3 sisi yang dikenal sebagai piramida Djoser di Mesir. Djoser terletak hanya beberapa kilometer di sebelah selatan kompleks Giza di sebuah kota bernama Saqqara. Tempat ini telah masuk ke dalam budaya populer lebih dari 1 kali. Pada abad ke-18, ini menjadi fitur umum dalam lukisan-lukisan Eropa. Para pemuda dari kalangan elit budaya melakukan grand tour keliling dunia, dan Saqqara berada di urutan teratas dalam daftar mereka. Saqqara juga ditampilkan dalam permainan video game Assassin's Creed dengan representasi digital yang jauh lebih akurat daripada banyak gambar historis lainnya. Ada hal yang penting di Mesir kuno untuk membangun piramida bagi para raja guna menghabiskan akhir hayat mereka. Dan jika kamu mengira piramida Khufu adalah piramida tertua di dunia, Djoser sudah dibangun 70 tahun lebih dulu. Perkembangan teknologi baru telah memungkinkan para arkeolog untuk membuat penemuan-penemuan inovatif. Dan sebuah piramida baru, atau lebih tepatnya kuno, di Amerika Selatan mungkin akan memenangkan gelar yang diperdebatkan. Ternyata piramida juga cukup populer di Amerika di masa lalu. Di antaranya adalah piramida ikonik dari kompleks kuil Tikal di Guatemala. Piramida yang sama yang muncul di film Star Wars 4. Namun untuk menemukan piramida tertua di Amerika, kita harus pergi ke Peru. Jauh di dalam gurun Peru, para arkeolog menemukan sebuah kota metropolitan kuno yang luas yang dikenal dengan nama Caral. Pada awalnya, para peneliti percaya bahwa permukiman tersebut cukup baru karena situs ini terlalu rumit bagi teknologi kuno untuk menanganinya. Seperti yang kami katakan, Caral adalah kota gurun, seperti Las Vegas, tapi tanpa semua keramaian. Ini berarti tidak ada akses mudah ke air, dan agar kota-kota seperti ini dapat berkembang, mereka membutuhkan sistem irigasi yang cukup besar, yang membawa kita kembali ke teknologi yang kompleks. Orang-orang Peru mengejutkan kita semua dengan penemuan baru ini. Situs mereka sangat besar, penuh dengan amfiteater, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan keagamaan. Seluruhnya mungkin terbentang seluas 370 hektar. Dan ketika para ilmuwan menguji hipotesis awal mereka dengan menggunakan penanggalan radiokarbon, mereka menemukan bahwa kota ini mungkin muncul sekitar tahun 2027 sebelum Masehi. Di situs tersebut, para arkeolog menemukan 6 piramida yang mungkin mendahului piramida yang ada di Saqqara. Sejauh yang mereka ketahui, kedua peradaban tersebut hidup berdampingan dalam periode waktu yang sama di belahan dunia yang berlawanan. Tapi karena para peneliti tidak dapat menentukan usia pasti dari piramida Caral, cukup sulit untuk menebak peradaban mana yang lebih dulu menyelesaikan piramida mereka. Seandainya saja kita punya bola kristal. Kebetulan bentuk piramida adalah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh alam dengan sendirinya, sehingga membuat manusia modern sedikit bingung. Contoh klasiknya adalah situs Yonaguni di Jepang, yang juga dikenal sebagai Atlantisnya Jepang.
Keseluruhan monumen ini berukuran sekitar 5 kali lapangan sepak bola dan setinggi bangunan 5 lantai. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Bagi ahli geologi kelautan terkemuka Jepang, Profesor Masaki Kimura, Yonaguni adalah warisan peradaban yang hilang. Kimura telah menyelam menjelajahi reruntuhan lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Baginya, ada tanda-tanda jelas aktivitas manusia di bawah sana. Lihatlah kolam berbentuk segitiga di permukaan monumen ini. Kimura menganggapnya sebagai bukti nyata keberadaan manusia karena cekungan berbentuk segitiga ini merupakan simbol sejarah air mancur di wilayah tersebut. Seperti yang terjadi pada banyak kasus seperti ini, tidak semua ilmuwan memiliki keyakinan yang sama. Bagi banyak orang, Yonaguni mungkin merupakan hasil erosi selama ribuan tahun. Dan fakta bahwa monumen ini terdiri dari satu batu besar membuat mereka yakin bahwa monumen ini bukan buatan manusia. Tentu saja, kolom-kolom basal yang besar ini mungkin terlihat seperti reruntuhan istana, tapi kemungkinan besar itu adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang intens di wilayah tersebut. Dan bicara tentang formasi alam yang benar-benar terlihat seperti buatan manusia, sebuah piramida di Mars telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Manusia telah berusaha keras untuk membuktikan bahwa ada kehidupan di Mars selama beberapa waktu. Tapi ada juga yang melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa ada makhluk hijau atau abu-abu yang membangun piramida di planet ini untuk mencoba membangun peradaban mereka sendiri. Foto ini diambil lebih dari 1 dekade lalu oleh Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), tapi foto ini muncul kembali baru-baru ini. Foto ini menunjukkan apa yang tampak seperti piramida bersisi 3. Beberapa orang mengklaim bahwa sisi piramida yang mulus itu bisa jadi merupakan hasil karya dunia lain. Kemudian, ilmu pengetahuan datang dan menjelaskan bahwa Mars adalah rumah bagi salah satu sistem ngarai terdalam di seluruh tata surya. Piramida yang disebut itu terletak di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Kandor Kasma. Wilayah Mars ini memiliki banyak formasi serupa yang tidak lebih dari hasil erosi. Tidak ada hal supernatural yang terjadi di sana. Ceritanya ada 2 anak laki-laki kembar dari suku Maya yang gemar bermain bola. Mereka sangat jago, tapi sangat berisik saat bermain. Penguasa dunia bawah merasa terganggu dengan suara mereka dan memanggil kedua anak laki-laki itu ke dunia bawah, sebuah tempat yang disebut suku Maya sebagai Xibalba. Begitu kedua anak itu tiba di tempat suram itu, para penguasa dunia bawah memberi serangkaian ujian. Singkat cerita, kedua anak kembar yang belum berpengalaman itu gagal dalam ujian dan kehilangan nyawa mereka. Namun itu semua tidak sia-sia. Peristiwa menyedihkan ini melahirkan sebuah pohon buah yang indah. Gak lama kemudian, seorang wanita muda melihat buah yang cantik di pohon ini dan meraih untuk memetiknya. Menurut legenda, tak lama setelah itu, ia melahirkan sepasang anak laki-laki kembar yang diberi nama Hunahpu dan Xibalengque. Sama seperti nenek moyang mereka, si kembar ini pemain bola yang hebat, tapi mereka sama berisiknya dan penguasa dunia bawah menjadi kesal lagi. Mereka meminta sepasang anak kembar ini untuk datang dan bermain di dunia bawah dengan harapan bisa menyingkirkan keduanya juga. Ketika si kembar tiba, para penguasa mengirim mereka ke sejumlah tempat yang menakutkan. Yang pertama adalah rumah penuh kesuraman yang sangat gelap. Mereka kemudian melewati rumah pisau di mana mereka harus menghindari terluka. Si kembar kemudian menyalakan api di rumah es agar tidak kedinginan dan berlari melewati kandang jaguar di mana mereka mengelabui hewan-hewan supaya tidak dimangsa. Terakhir, mereka memasuki rumah kelelawar di mana keberuntungan mereka tampaknya telah hilang. Salah satu kelelawar berhasil membawa kepala Hunahpu, penguasa dunia bawah, kemudian menantang si kembar bermain bola dengan mereka, tapi mereka jelas tidak diuntungkan. Xibalengque meletakkan seekor kura-kura di pundak Hunahpu untuk menggantikan kepalanya yang hilang dan mereka pun mulai bermain. Saat para penguasa terpaku pada seekor binatang di dekat lapangan, Xibalengque mengambil kepala saudaranya dan memasangnya kembali. Si kembar pun membuat para penguasa kesal karena bisa menyamakan kedudukan. Hunahpu dan Xibalengque terus melakukan serangkaian trik untuk para penguasa dunia bawah. Salah satunya adalah Xibalengque melukai Hunahpu dan menghidupkannya kembali. Para penguasa sangat terkesan dengan penampilan si kembar hingga meminta keduanya melakukan trik yang sama pada mereka.
Tentu saja si kembar setuju, tapi setelah melakukan trik mereka kepada beberapa penguasa, si kembar menolak menghidupkan mereka kembali. Melihat apa yang terjadi, para penguasa dunia bawah mengaku kalah dan memohon ampun, serta berjanji tidak akan mencampuri kehidupan manusia lagi. Hunahpu dan si Balangkoy merasa senang karena berhasil membalaskan dendam nenek moyang mereka dan mendapatkan penghormatan dari para penguasa. Menurut legenda, para penguasa langit sangat terkesan dengan si kembar hingga mereka dibawa untuk tinggal di langit dengan mengubahnya menjadi bulan dan matahari. Peradaban Maya adalah salah satu masyarakat pribumi yang paling dominan dalam sejarah dan cerita rakyat serta tradisi mereka masih terus ditemukan dan dipelajari hingga saat ini. Dulunya mereka tinggal di wilayah yang disebut Mesoamerika. Wilayah ini terdiri dari Meksiko modern dan beberapa bagian Amerika Tengah seperti Guatemala, Belize, Honduras, Semenanjung Yucatan, dan El Salvador. Mereka hidup dari tahun 1800 hingga 900 sebelum Masehi sampai 900 hingga 1500 Masehi. Selain legenda mereka yang mengesankan, suku Maya adalah penemu yang handal. Mereka dikenal akan kalender, sistem penulisan, metode pertanian, dan olahraganya. Tulisan mereka misalnya ditemukan dalam kondisi utuh di bangunan dan monumen batu, serta buku-buku dan tembikar yang langka. Sistem tulisan mereka lebih dari 800 hieroglif dalam berbagai kombinasi. Masing-masing tanda tersebut konon mewakili sebuah suku kata. Sistem penulisan mereka berhasil diterjemahkan secara tidak sengaja oleh Tatiana Proskoryakov, seorang wanita Amerika yang awalnya belajar untuk menjadi seorang arsitek. Karena tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya, dia akhirnya menjadi seorang ahli suku Maya, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan akademis di bidang ini. Dialah orang pertama yang menyadari makna simbol katak terbalik suku Maya sebagai kelahiran dan simbol sakit gigi sebagai tanggal ketika raja naik tahta. Hal ini memudahkan para ilmuwan untuk menentukan hari ulang tahun serta nama-nama penguasa dinasti Maya tertentu. Mereka juga penemu konsep nol yang dianggap sebagai salah satu inovasi terbesar dalam ilmu matematika, fisika, dan sejarah manusia. Tentu saja bahkan pada masa itu, orang-orang memahami gagasan tentang tidak memiliki apa-apa. Tapi, konsep nol sebagai angka adalah penemuan yang relatif baru. Fakta menarik tentang suku Maya adalah mereka sangat menyukai topi. Semakin besar topimu, kamu akan terlihat semakin terpandang. Ini bukan hanya menjadi simbol fashion ya, tapi juga membuat mereka terlihat lebih tinggi yang dianggap penting untuk menunjang penampilan mereka. Suku Maya juga membuat salah satu kalender paling rumit dan kompleks dalam sejarah manusia. Kalender ini yang pertama kali menggunakan angka 0 sebagai penunjuk waktu. Kalender mereka berakhir pada 21 Desember 2012 yang membuat beberapa orang percaya itu berarti akhir dunia. Ternyata tidak demikian, kebetulan saja tanggal tersebut bertepatan dengan akhir siklus tahun suku Maya. Tapi tahukah kamu, semaju-majunya mereka dalam ilmu pengetahuan dan astronomi, mereka juga membuat beberapa kesalahan. Salah satunya adalah keyakinan mereka bahwa bumi itu datar. Teori mereka adalah keempat sudut bumi diawasi oleh dewa-dewa yang menjaga agar langit tidak jatuh di atas tanah mereka. Tapi kita patut memuji menu makanan mereka nih, karena mereka terkenal sebagai pemakan coklat. Mereka mengubah makan coklat menjadi sebuah bentuk seni, tapi minuman yang mereka buat tidak seperti coklat panas yang kita nikmati saat ini. Resep mereka meliputi pencampuran kakao dengan air, madu, cabai, tepung jagung, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat minuman berbusa dan pedas. Ritual meminum kakao menjadi bagian penting dalam perayaan mereka. Kita belum selesai menemukan semua bagian menakjubkan dari arsitektur dan peradaban mereka. Baru beberapa tahun yang lalu, sebuah piramida bangsa Maya ditemukan di Tonina, di negara bagian Chiapas, Meksiko. Piramida ini diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Alasan piramida ini luput dari perhatian para arkeolog begitu lama adalah letaknya yang tersembunyi di bawah bukit yang dipercaya sebagai bukit alami.
Reruntuhan dua kota bangsa Maya baru-baru ini ditemukan di negara bagian Campeche, Meksiko. Mengapa kita baru menemukannya sekarang? Itu karena keduanya tersembunyi oleh vegetasi yang sangat lebat yang membuat para arkeolog sulit menjangkaunya. Suku Maya tidak menghilang begitu saja, keturunan mereka masih ada sampai sekarang dan banyak di antaranya memilih tinggal di tanah leluhur mereka. Sebagai contoh, kamu bisa menemukan mereka di Guatemala, di mana suku Maya merupakan mayoritas penduduknya. Secara keseluruhan, kelompok etnis Maya terdiri dari orang-orang yang berbicara dalam berbagai bahasa Maya seperti Yucatec, Quiche, Quechua, atau Mopan. Mereka tidak tahu apa itu spa, tapi bangsa Maya sesekali menikmati sauna. Pondok-pondok sauna ditemukan di sekitar situs-situs Maya kuno. Pondok-pondok itu dibangun dari batu atau batu bata. Ruangan-ruangan ini merupakan bagian penting dari ritual pembersihan dan kesehatan mereka. Salah satu pondok sauna yang paling awal ditemukan di Coelho di Belize Utara dan tampaknya sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Salah satu bagian terpenting dari budaya suku Maya adalah permainan bola yang disebut pitch. Permainan ini memiliki makna politik dan spiritual. Kita bisa melihat lapangan bola di bagian-bagian penting dari situs arkeologi Maya. Tujuan utama dari permainan ini adalah memasukkan bola karet melalui lingkaran batu yang sangat tinggi tanpa menggunakan tangan. Pada dasarnya permainan ini kombinasi dari sepak bola dan bola basket. Tapi permainan ini bisa menimbulkan konsekuensi serius yang kalah terkadang bahkan bisa kehilangan nyawanya. Wah, taruhannya benar-benar tinggi. Karena permainan ini dan kebutuhan akan bola yang memantul, bangsa Maya merupakan salah satu budaya pertama yang menggunakan karet. Mereka membuatnya menggunakan lateks alami. Ada berbagai jenis karet berbeda tergantung dari bahan alami apa yang dicampurkan ke dalam lateks. Begitulah cara mereka membuat bola yang bisa memantul jauh. Sekian dulu bahasan kali ini ya. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok. Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. Satu hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi, jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta, mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676 pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur.
Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida agung adalah sekitar 1,5 juta ton mortar. Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat. Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan equinox musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama equinox musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur barat yang nyaris sempurna. Das mencatat bahwa pada titik balik matahari, ujung bayangan berupa garis lurus hampir sempurna timur barat dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam. Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir. Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington, telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material.
peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di Piramida Agung dibuat sebagai tempat peristirahatan akhir bagi Raja Mesir kuno, Khufu. Menurut legenda, pemimpin Prancis Napoleon pernah memasuki Piramida Agung dan keluar dengan terguncang dan tampak sangat pucat. Dia tidak pernah mengungkap apa yang dilihatnya di dalam, tapi apapun itu dikatakan telah memengaruhinya selama sisa hidupnya. Saat Napoleon memasuki piramida itu, dia tentu telah melalui sebuah lorong super sempit dan menanjak. Dia kemudian memasuki lorong lain yang dikenal sebagai kamar besar. Koridor ini lebih tinggi dibanding yang sebelumnya dan juga berbatu-batu. Lalu dia sampai ke kamar raja, bagian pusat dari piramida agung itu yang dilapisi dengan balok granit besar. Tapi kamar itu tidak akan tampak semegah yang kita bayangkan. Tidak ada hieroglif yang menghiasi dinding-dindingnya karena bangsa Mesir baru mulai menghias kamar makam piramid jauh sesudahnya. Makam Firaun yang terletak jauh di dalam piramida pasti juga penuh dengan harta karun, mulai dari bongkahan emas sampai perhiasan paling mahal sedunia. Tapi ini semua mungkin sudah dijarah sejak lama. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah sarkofagus besar yang pernah berisi mumi raja. Napoleon juga pasti telah melewati kamar ratu. Tapi kemungkinan besar di ruang ini tidak ada ratu, karena piramida dibangun untuk satu orang saja. Ada berbagai terowongan misterius yang mengarah dari sini. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti untuk apa terowongan itu. Dan itu bukan satu-satunya hal misterius atau seram yang mungkin telah dilihat Napoleon, karena sudah banyak kisah-kisah tentang Firaun yang meninggalkan kutukan kuno di piramida. Banyak piramida memiliki peringatan yang ditulis di luarnya, menyatakan hal menakutkan yang akan terjadi kepada orang yang memasuki dan mengganggu ketenangan. Kita mungkin tidak tahu apa persisnya yang ditemukan Napoleon di dalam piramida agung yang sangat membuatnya ketakutan. Tapi kita tahu pasti apa yang ditemukan di makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah Firaun Mesir kuno yang baru berumur 8 atau 9 tahun saat naik tahta. Dia menjadi fenomena budaya saat makamnya ditemukan hampir sama sekali utuh pada tahun 1922. Piramidanya terdapat di lembah para raja di Thebe, Luxor modern yang berlokasi di Mesir. Tidak seperti piramida agung, makam Tutankhamun penuh dengan dekorasi dinding. Dinding-dinding itu mengisahkan bahwa dia akan pergi menuju alam akhirat melalui dunia bawah. Orang Mesir percaya semua orang akan menempuh perjalanan ini, maka mereka akan mengisi makam dengan berbagai benda dan lukisan untuk membantunya sampai ke sana. Ada juga mantra-mantra yang dicat di dinding. Mereka percaya ini akan membantu orang melalui alam berikutnya. Perjalanan ini akan sangat panjang, dan karena itu, bangsa Mesir kuno juga akan mengisi piramida dengan makanan. Ada 8 keranjang buah di piramida Tutankhamun. Mereka bahkan menemukan semacam buah bernama gingerbread. Kamar-kamar itu penuh dengan perabot, patung-patung, pakaian, dan tongkat di antara banyak benda lainnya. Kemungkinan kamu juga akan menemukan banyak pakaian dan perhiasan mahal di dalam piramida itu. Bangsa Mesir kuno ingin nenek moyang mereka bepergian ke alam akhirat dengan bergaya. Mereka memasukkan Tutankhamun ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya bersama lebih dari 50 potong pakaian yang semuanya bermutu terbaik. Ada tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak sekali perhiasan. Gelang, liontin, kalung, cincin, dan jimat skarab untuk perlindungan. Semuanya ditemukan di dalam, masing-masing terbuat dari emas atau batu berharga. Ada juga kipas yang terbuat dari bulu burung unta agar Firaun tetap sejuk dalam terik matahari Mesir yang panas. Tapi sebenarnya, suhu di dalam piramida tidak pernah melebihi 20 derajat Celcius. Bangsa Mesir kuno membangun sistem AC super sejuk yang belum kita pahami sepenuhnya sampai hari ini. Piramida Tutankhamun juga berisi sekitar 130 tongkat yang terbuat dari kayu eboni, gading, perak, dan emas untuk membantunya dalam perjalanan. Ada 3 kereta yang disembunyikan kalau dia lelah berjalan. Mereka juga menaruh 11 dayung perahu di dalamnya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan perahu. Piramida itu penuh dengan wewangian dan parfum kesukaan Firaun. Dalam ekskavasi piramida Tutankhamun, jelas bahwa tempat itu telah dirampok di masa dahulu. Ada kerusakan di pintu dan jejak-jejak minyak yang tersisa di stoples kosong. Sepertinya ada yang menjarah piramida itu untuk mengambil emas, wewangian, parfum, dan minyak yang ditinggalkan bagi Raja Tut. Masih ada sedikit parfum yang terbuat dari minyak kelapa dan kemenyan yang ditinggalkan dalam sebuah botol.
Tampaknya Firaun Tutankhamun suka permainan papan. Ada satu set permainan senet mini dari gading. Meski tidak tahu pasti cara memainkannya, kita tahu bahwa ini semacam permainan backgammon versi Mesir kuno. Ada 2 pemain dan tujuannya adalah menjatuhkan lawan dari papan. Tapi gak yakin juga mumi Tutankhamun ini mau main sama siapa. Bangsa Mesir kuno punya beberapa ritual yang tampak sangat aneh bagi kita. Misalnya, mereka dulu mencukur alis kalau kucingnya mati. Jadi, gak heranlah ya kalau mereka memasukkan barang-barang ganjil ke dalam piramida. Para arkeolog menemukan sekumpulan kucing dan kumbang skarab yang dijadikan mumi dalam piramida yang berasal lebih dari 4.000 tahun lalu. Semua itu ditemukan di piramida Saqqara yang berada di sebelah selatan Kairo. Mereka juga menemukan banyak perangkat make up dan cermin di dalamnya. Make up dipakai dengan bangga oleh pria dan wanita di masa Mesir kuno. Eyeliner adalah salah satu kosmetik yang paling populer. Batu Rosetta adalah salah satu penemuan terbesar dalam piramida. Batu ini ditemukan oleh Napoleon Bonaparte dan timnya. Itu adalah batuan granit hitam yang berasal dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu itu bertuliskan huruf Yunani, demotik, dan hieroglif. Saat diterjemahkan pada tahun 1822, kita mendapatkan kunci untuk memahami hieroglif Mesir kuno untuk pertama kalinya. Penemuan mumi Ratu Hatshepsut pada tahun 1903 mengubah pemahaman kita tentang bangsa Mesir selamanya. Setelah ratu ini meninggal, penerusnya, Thutmose III, menghilangkan hampir semua bukti kekuasaannya. Jadi pada dasarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang pemimpin besar wanita Mesir yang pertama. Dia sekarang telah menjadi salah satu dari sedikit firaun wanita paling ternama di Mesir. Firaun Khufu bahkan memiliki sebuah perahu lengkap di dalam piramidanya. Para arkeolog menemukan lebih dari 1.200 puing perahu raksasa di dekat piramida agung di Giza. Mereka menyusun kembali perahu itu dan panjangnya mencapai 45 meter. Kemungkinan besar ini adalah perahu matahari yang didesain untuk mengangkut raja yang dibangkitkan beserta Dewa Ra. Fakta seru, piramida Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang tersisa. 6 keajaiban lain adalah Taman Gantung, Colossus, Kuil Artemis, Mausoleum, Mercusuar Alexandria, dan patung Zeus. Piramida ini juga merupakan struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama 3.800 tahun, dan ini adalah piramida terbesar di Mesir. Pembangunannya membutuhkan 2,3 juta balok batu kapur, dan sebagiannya berbobot sampai 80 ton. Butuh 100.000 pekerja dan waktu 23 tahun untuk membangunnya. Tingginya yang asli adalah 147 meter. Pada tahun 2017, para arkeolog menemukan sesuatu yang aneh dari piramida agung Mesir. Ada ruang kosong tersembunyi dengan panjang setidaknya 30,5 meter, dan tidak ada yang tahu persis kenapa tempat itu ada di sana dan untuk apa. Ruang kosong aneh itu adalah struktur dalam pertama yang ditemukan dalam piramida berumur 4.500 tahun itu sejak tahun 1800-an. Para ilmuwan memakai sinar kosmik untuk mendeteksi lubang besar itu, tapi sampai sekarang belum diketahui apa isinya. Bangsa Mesir kuno sangat berhati-hati membangun piramida. Segalanya ditempatkan secara strategis serta logis secara struktural. Jadi sangat tidak mungkin ruang kosong ini disebabkan balok yang jatuh seiring waktu. Banyak piramida juga berisi patung model kecil yang disebut Ushapti. Ini mewakili para pembantu. Dipercaya patung-patung itu akan hidup melayani Firaun di dunia akhirat. Tapi luar biasa rasanya, semua benda ini bisa masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu sebenarnya tidak lapang dan sebagian besarnya cuma terdiri dari batu.